Ya, jadi kalau kadar gula itu, kalau dicek, ada kadar gula darah sewaktu. Itu sewaktu-waktu dicek kayak gini tuh loh. Terus ada kadar gula darah puasa, perut kosong 10 jam. Terus yang paling valid yang itu. Terus ada kadar gula darah 2 jam habis makan. Nilainya itu selalu berbeda. Jadi kadar gula darah itu normalnya antara 70 sampai 140. Lah, misalnya segini 70 sampai 140. Kadar gula itu naik turun. Kalau habis makan ya mendekati 140. Kalau normal loh ya. Kalau habis makan apa lama setelah makan perut kosong ya mendekati 70. Naik turun gini terus. Kalau siklusnya orang normal harusnya segini kan. 70 sampai 140. Tapi kalau udah di sini berarti ya memang kena diabetes, diabetes tipe 2 yang didapat ketika udah usia. Bisa karena gangguan metabolik, bisa karena gangguan degeneratif. Karena memang udah ada penuaan usia. Kalau memang mau lebih valid untuk tahu kadar gula darah rata 3 bulan terakhir tuh cek tadi HbA1c. Ya, jadi apa sih gula darah itu? Gula darah itu yang kita dapatkan dari makanan. Makanan itu kan yang mengandung apa karbohidrat itu kan mengandung entah itu glukosa, sukrosa, fruktosa itu akan diserap menjadi gula darah. Gula darah itu untuk energi tubuh kita sebenarnya. Gula darah itu di dalam sel bahan bakarnya bareng sama oksigen yang kita hirup menjadi tenaga sel-sel tubuh kita. Tapi kalau kadar gula darahnya terlalu tinggi itu berarti gula darahnya itu banyak di selang pembuluh darah sini nggak bisa masuk ke dalam sel-sel tubuh. Harusnya masuk ke dalam sel-sel tubuh. Seluruh dari ujung rambut sampai ujung kaki kita itu membutuhkan gula darah. Tetapi kalau gula darah tinggi berarti gulanya nggak bisa masuk ke dalam. Karena resistensi insulin namanya. Jadi gula darah itu ibarat masuk kan di dalam perut kita, kemudian diantarkan ke seluruh tubuh dengan truk. Ya, ini misalnya pusat kota, ibu kota Jakarta. Ini dianterin melalui truk pengangkut insulin tadi ke mana-mana, masuk ke dalam desa, kecamatan, masuk ke rumah-rumah. Tapi kalau orang punya diabetes itu, sopir truknya udah nganterin ke depan rumah, udah ngetok pintu rumah, tapi pintu rumah nggak dibukakan. Sulit kebuka karena ada banyak faktor. Faktor misalnya pernah gemuk waktu muda, pernah darah tinggi, ada faktor keturunan juga ada, faktor gaya hidup kurang tidur, kelelahan, stres, banyak minum manis, itu di riwayat yang bertahun-tahun itu bisa terjadi. Karena kecapean bisa nggak? Kecapean kan dia sering kesapa. Ya kalau orang capek, tukang bangunan lebih capek. Tapi kurang tidur itu yang udah. Ya enggak, kalau ini sih terjadi karena udah akumulasi dari dahulu. Jadi kita itu seperti gelas. Gelas-gelas kita udah nyampe di sini bukan hanya karena yang kemarin doang. Ini udah gaya hidup kita semenjak muda. Terkumpullah sampai sekarang. Jadi bukan akibat kemarin minum apa, pemicu kemarin itu tidak. Tapi karena ini akumulasi kesehatan kita sejak dari muda dulu sampai mendekati tua ini. Iya, jadi sekarang terima dulu kenyataan. Berarti yang harus kita lakukan apa? Ngurangin masukan gula. Sama membakar gula yang kebanyakan di dalam darah tadi dengan olahraga, dengan jalan keliling RT, RW, sepedaan atau apapun, senam. Ya, sama nggak? Hah? Ya tadi atur kurangin makanan yang mengandung karbohidrat tinggi. Ya, banyakin protein, lemak maupun buah sayur. Buah sayur selalu yang terbaik. Buah tuh bebas buah yang penting ya jangan yang manis berlebihan ya jangan kayak gitu. Sebenarnya ada namanya indeks glikemik. Indeks glikemik itu seberapa cepat kadar gula darah atau seberapa banyak kadar gula darah itu bisa naik ketika kita makan makanan tertentu. Nah, namanya indeks glikemik. Kalaupun memang mau
Tahu di internet langsung ada, misalnya nasi, indeks glikemiknya berapa, terus kemudian gula pasir, kemudian buah misalnya dari yang paling itu semangka, semangka. Kalau durian, itu yang indeks glikemiknya paling tinggi ya kisaran semangka, durian kayak gitu. Kalau yang kayak semacam jeruk, apel itu sih masih baik-baik saja kayak gitu. Tapi tetap buah lebih baik dibandingkan maksudnya kayak makanan yang isinya karbohidrat simplek, itu kayak tepung-tepungan, nasi itu paling cepat kadar gulanya naik kecuali eh, gula apa beras merah loh ya. Terus kalau misalnya kayak jagung, ketela itu relatif lebih rendah indeks glikemiknya. Jadi kalau mau ganti boleh nasi dikit, nasi putih. Nanti sore malam banyakin buah sayur.